meninggalkan kita, tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Amin. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita. Dunia berubah
Engkau mengenal masing-masing kami. Engkau tahu persis apa yang sedang kami gumulkan, kami doakan, apa yang kami takuti. Tuhan tahu. Kami memilih untuk ada di sini, Tuhan Yesus. Nah, hal ini yang kami yakini bahwa tidak ada yang bisa memuaskan kami. Tidak ada satu kekuatan lain yang bisa menguatkan kami, membebaskan kami, membangkitkan roh kami. Hanya kuasa yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa, semua hal, semua beban, semua perasaan, semua pemikiran yang tidak selaras dengan Engkau. Kami pulang dari tempat ini, kami mengalami satu perubahan, pemulihan, hikmat yang kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat, saya minta untuk bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat tangan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya berharap. Jemaat Tuhan, izinkan saya membawa kita semua dalam sebuah sepakat. Saya gak mau ini cuma menjadi ibadah biasa, tapi saya meminta untuk kita semua sadarilah bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum kita ada. Jadi apapun yang sedang kita alami, Tuhan udah tahu. Dalam Mazmur mengatakan bahwa sebelum engkau lahir, aku sudah mengenal engkau. Izinkan saya mengingatkan itu dan menguatkan jemaat Tuhan. Saat kita nyanyikan ini adalah pengakuan. So sambil angkat tangan, kita akui bahwa Tuhan, aku gak bisa ada hari ini. Dan kita ingat kembali berapa banyak Tuhan sertai kita. Mari akui Tuhan sama-sama sambil angkat tangan. Ya Tuhan, sampai detik Tuhan, kami ingat Engkau. Satu-satunya
kami melihat wajah-Mu, telinga kami mendengar suara-Mu, dan kami pulang dengan keadaan yang berbeda, tidak seperti kami datang. Karena setiap ketemu dengan Tuhan pasti ada perubahan, dan kami minta itu terjadi untuk setiap kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk benih firman-Mu yang sudah Tuhan siapkan melalui hamba-Mu, dan kami sangat bersemangat karena firman adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kami semua. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. So kita sepakat ya, ini adalah yang kita taruh di dalam hati dan pikiran. Kita memuji Tuhan yang sudah hidup bahkan lebih lama dari kita. Jadi apapun yang ada di sini kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Taruh tangan di dadamu. Katakan, Tuhan, aku sadar Tuhan sudah lebih ada. Tuhan sudah ada lebih dulu daripada aku. Katakan, Tuhan, masa depanku aman di dalam Engkau. Kasih salam kiri kanan dan kuatkan sebelahmu. Katakan, Tuhan ada di dalam Engkau. Let's go guys. Mohon jemaat bersyukur.
kita. Sekali lagi, senggol kiri kananmu. Katakan Tuhan luar biasa di dalam hidupmu Bu Hana. Tuhan luar biasa di dalam hidupmu Bu Indah. Sama-sama jemaat, melukis. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Oh, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, our God. Oh jemaat Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Great is, great is. Mohon saya mau lihat tepuk tangannya. Yang kompak. 1, 2, 3, hai. Let's go. Kami rindu Engkau Tuhan. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Lagu ini mengatakan saat hati bersatu, pujian dinaikkan, lanjutannya apa tuh? Mujizat dinyatakan. Tapi ada bagian di Mazmur mengatakan yang harus memuji Tuhan tuh yang bernafas. Coba dong senggol sebelahnya, bernafas nggak? Nafasnya bau nggak? Enggak.
Oke, kita semua bernafas. Berarti ini semua punya hati. Kita di sini satu hati menaikkan pujian. Mujizat terjadi. Ada yang butuh mujizat hari ini? Aku Tuhan. Katakan aku Tuhan. Aku perlu Tuhan. Oke, let's go nyanyikan. 1, 2, 3, hey. Datanglah. Kuat dan berkuasa. Saat hati besar. Kami naikkan. Menaikkan pujian. Jemaat saja datanglah. Yes. Come on, panggil Tuhan datang. Datanglah. Kuat saat hati menaikkan. Aku ini sangat, yo. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Boleh ku dipandangkan, mujizat dinyatakan. Waiting for Yes, dalam nama Yesus, semua belenggu ketakutan, kekhawatiran, galau, patah hati, patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh fisik, flu, batuk, patah dalam nama Yesus malam hari ini. Karena kami sudah menaikkan pujian dan kami tahu mujizat terjadi untuk setiap kami. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Yes. Terima kasih karena Engkau setia ya Tuhan. Dari generasi ke generasi kami melihat bahwa Tuhan setia. Dari Priska belum lahir sampai Priska sudah lahir, Priska sudah ubanan. Kami melihat bahwa Tuhan setia. Tuhan gak pernah berubah. Kami memuji Tuhan karena Engkau sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam hidup kami. Engkau jawaban dalam hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hidup untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu itu tujuan hidup kami. Kami diciptakan, di-create, didesain sebagai makhluk penyembah. Kepuasan kami tertinggi adalah ketika Engkau puas dengan hidup kami. Kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami. Berkati kami Tuhan. Demi nama Yesus semua yang diberkati mengatakan amin, amin ya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan thank you buat worship team yang telah melayani kita semua. Saudara bersemangat. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada saudara bagaimana firman Tuhan itu sangat mempengaruhi hidup saya. Amat sangat mempengaruhi hidup saya. Dan saya ingin kita ketika mendengar firman Tuhan kita belajar sungguh-sungguh ya. Seperti caranya orang nyantri. Tahu nyantri ya? Nggak tahu? Kalau gitu perlu masuk pondok. Ya, kalau orang nyantri itu tuh dia benar-benar belajar ya. Seperti kalau orang mau bikin roti tahu resepnya, nggak cuma cukup tahu resepnya. Zaman bien itu saya pinter masak ya, bisa bikin peye, bisa bikin sate babi Klaten ya, bisa bikin banyak. Tapi setelah lama tidak melakukannya dan lagi pula resepnya hilang, akhirnya saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu cuma nonton resep untuk hidup ini tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak akan mengalami apa-apa ya. Jadi buka hati Bapak Ibu semua, ini adalah minggu terakhir kita bicara tentang bagaimana cara kita menang atas krisis. Saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami krisis di dalam hidup kita, dalam hubungan-hubungan, dalam pekerjaan, usaha, di dalam pelayanan, di dalam kesehatan kita. Saya yakin kita pernah mengalaminya ya. Oke ya. Dan bagaimana cara kita mengatasinya, ini adalah ilmu ya saudara. Pelajari ilmu ini, praktekkan, saudara minimal bisa nolongin diri sendiri. Oke ya. Sebab saudara lihatin yang namanya pencobaan. Itu dewe-dewe, saya nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Is. Ya kan, kita semua nggak bisa merasakan. Pada waktu Yesus mengalami pencobaan di Taman Getsemani, Yesus sendiri yang mengalaminya, yang lain tidur saudara. Memang begitu waktu saudara sedang mengikuti ujian di sekolah, saudara mungkin kurang jelas materinya, saudara lihat-lihat ke sebelah terus angkat-angkat tangan, gurunya bilang apa? Lagi ujian. Benar ya? Ya Raisa nyontek, saudara, masing-masing orang tuh punya ujian sendiri ya. Dan waktu saudara menjalaninya, saudara tidak akan pernah menemukan orang yang benar-benar bisa memahami saudara ya. Karena apa? Karena dewe-dewe mempunyai masalah sendiri saudara ya. Ya kita nggak bisa menanggung masalahnya orang lain. Ya. Jadi kalau saudara pelajari firman Tuhan ini, syukur-syukur bisa nolongin diri saudara sendiri ya. Oke, amin, bisa menolong saudara. Ini yang kelima, besok Senin saya akan minta bagikan polling di grup gereja. Saudara akan memilih tema-tema apa yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh jemaat ya, sehingga kami akan melihat yang terbanyak tema-tema apa yang amat dibutuhkan. Itu akan kami bagikan. Ini 5 kali dan saya harap saudara datang 5 kali dan mendapatkan paketan ini. Ya, kemarin kita belajar tentang Elia, bagaimana Elia bisa memenangkan situasi yang krisis itu. Ya, ini yang kelima adalah tentang yang Yesus alami jelang penyaliban, yaitu peristiwa di Taman Getsemani. Ya, kita baca dulu supaya kita ngikutinya gampang. Ya, baca sama-sama 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk, ya,
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi pastikan kita dengar dan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mempunyai beberapa handbag seperti itu. Tapi saudara jangan berpikir bagi dong. Karena saya mau cerita bahwa handbag saya itu banyak yang mengalami rusak. Mengelupas kulitnya karena lembab, mungkin lembab. Padahal saya taruh mereka semua di satu lemari. Tapi handbag saya itu bagus-bagus, tetapi mereknya adalah semua pemberian orang. Saya tidak tahu beli handbag, tas kayak gini, dan itu selalu diberikan oleh orang lain. Tas-tas itu bagus, beberapa sangat cantik, tetapi kulitnya mengelupas dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jual tidak mungkin dan saya hanya bisa 1 hari saya ingin bawa ke tempat yang saya lihat di sana ada untuk perbaikan tas, katanya pakai di painting gitu ya, dicat. Terus saya suruh Mbak Beni bawa, ternyata nggak bisa. Jadi tas-tas itu mungkin ada 4 atau 3 atau 4 gitu yang warnanya cantik-cantik tetapi tidak bisa lagi dipulihkan. Ya, saudara-saudara, kalau mau dipulihkan tas-tas itu harus dibawa ke pabriknya ya. Kalau di pabriknya pasti ada solusi. Minggu yang lalu saudara tahu bagaimana Elia pergi ke Gunung Allah. Sebab dia tahu di mana tempat nabi itu dibentuk. Jadi kembali ke pabriknya. Bilang sebelahnya harus kembali ke pabriknya. Ya. Reset default. Back to the factory. Kembali ke pabriknya. Kita ini ada yang bikin. Benar ya. Dan yang paling ngerti itu adalah pabriknya. Nah, ketika saya bicara tentang tas yang tidak bisa lagi dipulihkan, saya ingin mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk hidup kita dipulihkan adalah pabriknya, yaitu melalui firman Tuhan. Amin. Jadi saudara harus lapar dan haus, harus perhatikan sungguh-sungguh dan melakukannya. Nah, pertanyaan banyak orang bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Sudah pernah dengar pertanyaan itu? Saudara sering mendengar pertanyaan itu. Katanya Yesus itu Tuhan, terus dia berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara semua harus jadi apologet. Ya, harus bisa kenapa kita harus jadi apologet? Karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan begitu ditanya terus bilang, iya ya, aku ya pikir-pikir masuk akal juga ya.
Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Berdoanya kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara akhirnya tidak bisa menjawab ya. Jadi yang pertama adalah mengapa Yesus berdoa adalah Yesus asli manusia, bukan pura-pura jadi manusia. Amin ya. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil format manusia, benar-benar manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusialah dia berdoa kepada Bapa. Kan gampang jawabnya toh. Mau perlu bukti bahwa Yesus itu manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Nah, kita tidak membahasnya di sini ya. Nah, di dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus juga mengalami yang namanya mental health. Mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Saudara, tadi ada penekanan di dalam ayat-ayat yang saudara baca. Yesus itu takut. Laras, ia merasa takut dan gentar. Lalu ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan sebanyak 3 kali Yesus mengucapkan doa yang sama. Seperti Yesus ingin melepaskan diri dari saat-saat itu. Yesus seperti berkata kepada Bapa, Bapa, ada cara lain enggak? Jadi Yesus itu kalau dalam konteks kita chat sama Bapa, Pah, terus dibaca centang 2 biru, tapi enggak dibalas. Kirim pesan lagi, Pah, ada cara lain enggak? Centang biru 2 enggak dibalas. Tapi diamnya, silentnya Bapa, Yesus tahu bahwa ini jalannya. Keputusannya berkekuatan hukum tetap. Istilahnya apa Mbak Priska? Inkrah. Dari bahasa Belanda, inkrah. Kalau sebuah keputusan yang diputuskan oleh pengadilan, kalau saudara dengar orang mengatakan keputusannya sudah inkrah, itu artinya berkekuatan tetap. Hukumnya sudah berkekuatan tetap, tidak bisa diubah. Jadi ketika Bapa silent, Bapa tidak menjawab, Yesus tahu bahwa ini adalah kehendak Bapanya, ketetapan Bapa, dan tidak bisa diubah. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus sebagai manusia sejati mengalami pengalaman-pengalaman yang juga saudara dan saya alami. Jadi tidak mengapa kalau satu hari saudara merasa sangat terpuruk, saudara mengalami yang namanya mental health, saudara mengalami yang namanya mental breakdown, saudara mengalami yang namanya habis, terpuruk, dan saudaranya bisa berkata, aku capek, Tuhan aku lelah, berdoa rasanya mentok. Saudara merasa benar-benar seperti akan mati. Saudara, jangan menghakimi diri saudara sendiri. Jujurlah dengan keadaan kita. Amin ya. Dan Yesus menyampaikan itu kepada ketiga muridnya. Sayangnya, saudara bayangkan kalau saudara dalam keadaan masalah besar, terus saudara chat sama bestie, terus dia baca, terus ditinggal turu. Gimana saudara? Ditinggal turu. Waduh saudara ya, katanya bestie. Chat centang 2, cuman di-read, tidak dibalas, tinggal turu. Chat lagi tinggal centang 1. Gimana itu saudara? Dan ini yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita membutuhkan komunitas. Katakan saya butuh komunitas.
benar serius saudara. Bahwa kita butuh komunitas, satu hari saudara akan merasakannya. Karena saya sedang memikirkan baik-baik supaya setiap komunitas itu benar-benar bertumbuh dan melindungi komunitasnya. Sehingga masalah-masalah kesulitan-kesulitan sedapat-dapatnya komunitas itu menghandle. Jadi kalau saudara tidak ada di komunitas, sayang sekali, amat disayangkan. Karena tujuannya adalah supaya saudara bisa saling berkontribusi. Saya harus ngomong dengan terus terang, contohnya begini. Kalau di komunitas, saudara bisa memberikan persembahan, dikelola oleh saudara sendiri. Kalau ada yang sakit, ya itu dipakai ngurusin yang ada di lingkungan itu. Ada orang di sini? Karena orang akan dengan mudah in charge di kehidupan orang lain yang kalau dia bestie. Benar enggak? Halo? Tapi kalau enggak dikenal, layak aja enggak saudara? Tapi kalau itu bestinya, saudara ada di rumah sakit ditunggoni, dikancani, dikapak-kapak. Oke saudara ya, ini makanya saya bilangin amat sangat penting sekali. Jangan jauh dari komunitas. Yesus aja cerita kepada tim itu. Walaupun mereka tidur. Jadi mengapa Yesus berdoa? Dan saudara juga harus melakukannya. Ketika saudara merasa sedih seperti mau mati rasanya, maka saudara perlu berdoa, bukan scroll-scroll TikTok, bukan nonton drakor. Kasih tahu sebelahnya, tapi berdoa seperti Yesus. Ya. Seperti mau mati rasanya. Jadi kata sangat sedih seperti mau mati itu dalam bahasa aslinya. Itulah gunanya belajar ya. Saya belajar, saya ajarkan kepada saudara. Peripilos heos thanatou, semua baca sama-sama. Kalau bahasa Yunani itu bacanya sama ya dengan yang ditulis. 1, 2, 3. Peripilos heos thanatou. Artinya peripilos itu adalah gambaran kesedihan yang sangat sedih. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena kematian. Tapi suatu keadaan seperti tenggelam dalam lautan kesedihan, dipenuhi oleh kesedihan. Dan thanatou itu artinya kematian, penderitaan yang bisa sampai pada keadaan kematian. Titik paling rendah dan hampir game over, hampir selesai, hampir tiada, itu titik terendah. Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya. Tapi saya kira kalau kita jujur, kita semua pernah mengalami saat-saat itu. Pernah? Pernah. Sampai seperti Elia pengen mati, pengen hilang lenyap, pengen tidak ada. Itu keadaannya. Kalau saudara mengalaminya, maka seperti Yesus berdoa, saudara curhat ke teman, tapi dia tidur, saudara curhat ke Yesus, selalu ada di Getsemani menemani saudara. Seperti Yesus yang sepanjang malam tidak tidur sama sekali di Getsemani. Yang kedua, mengapa Yesus berdoa? Ada 3 kali Yesus berkata, apa isi doanya? Ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya seperti saya tadi katakan, ada jalan lain gak? Ada cara lain gak? Sebanyak 3 kali Yesus berdoa agar supaya kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya. Tapi seberapa pentingkah kehendak Bapa itu? Sepenting apa? Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, kita baca sama-sama.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus menganggap kehendak Bapa itu sama penting dengan makanan. Coba Bapak Ibu tidak makan 3 hari pernah? Pernah? Enggak pernah. Tambah, pernahkah enggak makan, enggak minum 3 hari? Siapa yang pernah boleh melambaikan tangan? Berarti belum pernah puasa Ester ya. Kalau saudara enggak makan 10 hari, enggak minum 10 hari, mungkin sudah game over. Sudah lewat. Jadi maksud Yesus bahwa melakukan kehendak Bapa itu amat sangat penting sekali. Kalau kita bicara tentang masa depan, dan kita sering mengutip ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita menghayal tentang hari depan yang penuh harapan, bermimpi tentang hari depan yang penuh harapan, tapi tidak mengerti kehendaknya, nggak nyampe saudara. Kalau saudara tidak menjadikan kehendaknya itu adalah pilihan-pilihan saudara. Kehendak Tuhan bagi kita itu seperti resep obat dari dokter. Menolaknya berarti saudara menolak untuk sehat. Saudara sakit, saudara pergi ke dokter. Dokter kasih resep obat, terus saudara membuangnya. Bagaimana saudara? Saya itu minggu yang lalu itu ketatap di sini. Ketatap ujung kursi. Ya, karena tumbler saya jatuh, saya langsung refleks kayak gitu, langsung nabrak. 1 minggu dia nggak hilang-hilang, sampai 2 hari terakhir sakitnya tambah serem. Ya, sekarang kan kemarin itu kan hari Sabtu. Saya nggak bisa tidur karena miring kiri sakit, miring kanan sakit, telentang juga sakit, batuk sakit, tarik nafas juga sakit ya. Jadi semalam saya nggak bisa tidur itu. Terus saya mikir besoknya hari Minggu kan nggak ada dokter juga. Senin sampai Selasa itu tidak mungkin saya bisa datang ke dokter. Karena jadwal saya di 2 hari itu juga masih padat merayap, belum bisa pergi ke dokter. Satu-satunya harapan saya adalah Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mampu untuk berharap di sini, saudara harus minum obat. Betul apa betul? Saudara tidak boleh niru saya. Saya habis operasi, angkat kandungan, saya tidak minum obat sama sekali. Benar. Obatnya 1 kresek saya bawa pulang di rumah. Terus saya 1 bulan saya pergi renang, luka berdarah. Saya balik lagi ke dokter, dikasih lagi 1 kresek lagi. Saya nggak ambil, saya pulang sampai di rumah susternya bawa. Saya bilangin masih ada, dia bilang enggak, ini jatahnya. Yang vitaminnya diminum sama Kong Wiwi, Pak Hendra. Saya enggak minum, saya enggak minta saudara tiru cara saya. Jangan tiru cara saya karena saya enggak tahan obat ya. Kalau minum antibiotik kan lambung saya bermasalah, jadi saya enggak minum. Tapi saya punya cara saya sendiri. Saya percaya Alkitab bahwa jika gunung-gunung meleleh seperti lilin di hadapan Tuhan, juga virus, bakteri, kuman, penyakit, parasit juga hancur di hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara belum mengalami pengalaman itu, jangan asal niru. Nah, itu perlu dipelajari, itu ilmu saudara. Nah, di dalam ayat Mazmur 97 ayat 5, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Karena saya yakin bahwa kalau gunung aja meleleh, apalagi virus, bakteri, kuman, parasit, jamur, dan semua penyakit. Nah, untuk alasan itulah saya bertahan lebih dari seminggu tidak pergi ke dokter, sampai nanti hari Selasa pun
belum bisa pergi ke dokter, saya tunggu sampai hari Rabu, tapi harapan saya mujizat sudah terjadi. Tapi saudara lihat kehendak Tuhan itu seperti obat, resep obat. Kalau saudara mau sehat tapi menolak resep, saudara tidak bisa mengalami kesembuhan. Kehendak Tuhan bagi kita itu seperti akar pohon dan pohonnya. Pohon bisa kelihatan hijau, tapi kalau tanpa akar 3 hari kering. Jadi kalau kita hidup tanpa kehendak Tuhan, hidup macam apa itu saudara? Dan kenyataannya bahwa kita semua memilih sendiri jalan hidup kita, benar ya? Kita memilih. Saudara, orang seperti Yosua, seorang yang membelah laut sungai Yordan, juga bisa tidak melakukan kehendak Tuhan satu hari waktu dia bersekutu menerima orang-orang Gibeon tanpa menanyakan Tuhan. Jadi mengapa Yesus berdoa supaya kehendak Bapa terjadi atas kehidupannya? Kalau sampai Yesus skip penderitaannya, neraka penuh Pak, surga kosong. Kita nggak ada di sini, kita masih berdosa, tidak ada pengampunan. Kalau Yesus menolak kehendak Bapanya. Dan saya ingin saudara melihat beberapa pengalaman di Alkitab. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu hidup sesuai dengan kehendak Bapanya. Waktu istri Potifar datang dan kemudian menawarkan diri. Siapa orang laki? Istri Potifar itu wangi sepanjang waktu. Dia istri pejabat, parfumnya mahal. Dia bersih, kukunya gak ada item-item ujungnya kayak kita. Dia gak bau bawang. Dia wangi sepanjang waktu. Dan dia menawarkan diri itu seperti ikan datang kepada kucing. Makanlah aku. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia bilang, jauhkan daripadaku dengan berdosa terhadap Tuhan. Artinya dia memilih kehendak Allah. Kan mudah sekali. Kenapa gak ikut aja? Posisinya akan lebih kuat di situ. Tapi ketika dia berdiri untuk kehendak Allah, Tuhan berdiri untuk dia di istana. Dan walaupun dia masuk ke penjara, akhirnya dia selesai. Saudara juga tahu tentang Daniel. Bagaimana Daniel itu berdiri atas kehendak Allah dalam hidupnya. Tidak boleh berdoa. Kalau berdoa masuk gua singa. Tapi menurut saya itu orang yang paling otentik, yang paling ada. Yang pernah ada. Tidak ada kemunafikan sama sekali. Kita itu penuh dengan kemunafikan, bukan? Kita melakukan hal benar hanya kalau itu memungkinkan. Tetapi banyak kali hidup kita penuh dengan tipu daya. Benar apa benar? Kita masih sering berbohong? Masih ya? Masih ya? Kenapa kita nggak sembuh? Tapi Daniel itu, saya tanya, mengapa dia harus berdoa di depan jendelanya? Kalau masuk di kolong memangnya nggak boleh. Kenapa nggak berdoa di kolong supaya nggak ketahuan? Kenapa nggak berdoa di toilet? Kenapa nggak berdoa sambil tutup selimut? Tapi Alkitab mengajarkan mereka bahwa kalau mereka di tempat pembuangan, mereka harus berdoa menghadap Yerusalem. Jadi dia sedemikian polos, otentik, jujur, dia berdoa. Walaupun dia tahu ada gua singa. Lalu dia masuk ke gua singa, tapi apa yang Tuhan lakukan? Satu, Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya ganti masuk di dalam gua singa. Kedua, Daniel mendapatkan promosi. Menjadi pemimpin dari para pembesar. Yang ketiga, Raja Darius mengeluarkan dekrit. Seluruh kekuasaannya orang harus menghormati Allahnya Daniel. Jadi melakukan kehendak Allah itu penting. Supaya kehendak Allah dirilis dalam hidup kita, kita harus berdoa. Amin. Memelihara kehidupan doa.
Ya. Yang ketiga, kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa ketika dalam pencobaan dan menang. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dicobai itu iya, tapi jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menang atas pencobaan? Adalah melalui doa, doa yang jujur. Jadilah jujur seperti Yesus. Aku sedih seperti mau mati. Aku lelah. Saudara enggak berdosa kalau saudara ngomong seperti itu kepada Tuhan. Amin. Saudara enggak salah waktu saudara bicara seperti itu kepada Tuhan. Aku capek Tuhan. Saudara bisa temukan teman dan saudara bisa bicara seperti Yesus bicara kepada Petrus dan dua anak Zebedeus. Yang kedua, berjaga-jagalah. Artinya baterai rohani saudara itu harus penuh. Berjaga-jaga dan berdoa. Lawan saudara itu enggak cuma setan tapi juga diri sendiri. Leres nggih? Ya. Nah, karena ada godaan di dalam dunia ini, yang pertama adalah godaan setan, sudah jelas, godaan yang datang dari kedagingan kita sendiri ya. Yang ketiga adalah sistem dan tata nilai dunia ini. Itu 3 sumber cobaan pencobaan itu. Jadi enggak cuma setan tapi diri kita sendiri. Musuh paling berbahaya itu musuh yang diselimutin. Siapa musuh yang diselimutin? Yaitu kelemahan saudara sendiri. Kelemahan saya, kekurangan saya, kelemahan saudara. Musuh dalam selimut itu. Jadi kita harus terjaga, berjaga-jaga dan berdoa, itu kalimatnya jelas. Bukan melek terus scroll-scroll TikTok, melek terus IG, melek terus apa? Enggak. Berjaga di dalam doa, berjaga-jaga dan berdoa, ya. Yang berikut adalah jadilah kehendakmu, rela untuk menerima keadaan, kehendak, patuh menerima keputusan Tuhan. Jadi ketika saudara sedang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan namun saudara tahu itu kehendak Tuhan, saudara rela berada dalam keadaan dan situasi itu. Rela ya, amin ya. Dan supaya bisa rela, bisa bertahan, memang harus berdoa. Satu-satunya kekuatan itu adalah berdoa. Supaya kita menang atas pencobaan. Karena Yesus berkata, kamu berjaga-jaga berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh mah menyala-nyala tapi daging itu ya lemah. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kamu berdiri buat Tuhan di kelas, di kantor, dan Tuhan akan berdiri untuk kamu di depan raja-raja. Kalau saudara siap untuk berdiri bagi Tuhan, mempertahankan nilai, value, firman Tuhan di depan, di mata dunia ini, di kelas, di sekolah, di kantor, Tuhan akan berdiri untuk saudara di depan raja-raja seperti Yusuf, ya. Getsemani dulu, baru istana, sujud di awal, akhirnya diangkat, sombong di awal, diturunin di tengah jalan. Seperti Usia. Usia itu baru memimpin sedikit udah sombong, akhirnya diturunin, ya. Bilang sebelahnya, kamu mau gak diturunin di tengah jalan, ya. Jadi kalau saudara sedang mengalami Getsemani, saudara hari ini bergumullah, berdoalah, tuntutlah kehendak Tuhan, menanglah atas pencobaan. Ingatlah dari Getsemani ada Paskah. Pasca kebangkitan
itu sudah terjadwalkan untuk saudara. Amin. Saudara, pada hari Jumat seseorang nyusul saya di menara dan cerita. Dia mengatakan, dia bersaksi, Bu, saya mau bersaksi. Saya itu didiagnosa kanker leher rahim dengan gejala-gejala seperti A, B, C, D. Saya bilang, yang ngomong siapa? Dokter. Terus hari kebangkitan, waktu Bu Sarah suruh kami maju ke depan, lalu diurapi. Saya minta 2 hal, supaya rumah saya laku, kalau enggak supaya saya sembuh. Dan saya sembuh. Saya balik ke dokter lagi, dokter memeriksa, dokter bilang tidak ada kanker di tubuhnya. Nah, jadi saudara-saudara jangan nyepeleke, karena saya percaya kuasa kebangkitan Kristus. Kalau sekarang saudara sedang ada di Getsemani, tetap saudara bertahan. Bergumul, tuntut kehendak Tuhan. Menang atas pencobaan. Jangan disepeleke. Saya cerita saudara, waktu mau hari kebangkitan, saya jam 3 ada di menara, subuh. Lalu waktu saya turun, saya cuma merasa bahwa seolah-olah ada yang mengatakan, urapilah mereka. Jadi saya suruh siapin minyak urapan, saya juga nggak tahu untuk apa diurapi. Jadi saya cuma mengatakan majulah ke depan dan saya mau mengurapi saudara-saudara. Saya percaya kuasa kebangkitan, saya tidak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, saudara, sesuai dengan iman saudara itu terjadi ya. Tuhan mengerjakannya. Mungkin saudara masih punya kesaksian, saya berharap saudara dapat membagikan supaya jemaat Tuhan dikuatkan ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara-saudara, Tuhan sangat setia kepada kita. Beberapa saat sebelum saya naik ke podium ini, saya melihat seseorang di antara kita yang sudah 3 kali mengalami dikhianati oleh orang-orang yang di dekatnya. Dan dalam hari-hari terakhir ini engkau berkata kepada dirimu sendiri, aku selalu berbuat baik, tetapi aku menerima yang tidak baik. Dan saudara merasa sangat tawar hati. Ketika saudara menyanyikan nyanyian ini, Tuhan ingin menyatakan kesetiaannya kepadamu. Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa walaupun engkau sudah 3 kali engkau dikhianati, tetapi aku ada bagimu. Aku tidak pernah mengkhianati engkau. Saya juga melihat seseorang yang disembuhkan dari jamur di tubuhnya. Ada jenis jamur di kulit. Saya melihat malam ini Tuhan menyembuhkan engkau. Jika gunung-gunung meleleh seperti lilin di hadirat Tuhan, apalagi sakit, penyakit, kelemahan, apalagi itu pencobaan, masalah. Kita nyanyikan bagian refrain dan izinkan saya berdoa untuk saudara, untuk menguatkan saudara. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dan saudara benar-benar mengalaminya. Jikalau saudara memang sakit dan ada bagian jenis seperti jamur di tubuh saudara, saya ingin berdoa. Saudara dapat tetap angkat tangan, saya doakan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Sampai detik ini Engkau adalah Yesus, Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami bersaksi bahwa hidup kami adalah bukti kesetiaan-Mu. Engkau tetap adalah dokter di atas segala dokter. Firman-Mu tidak ada yang cancel Tuhan. Sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus untuk umat Tuhan, tubuh Kristus yang mengalami sakit karena jamur. Dalam nama Yesus, jamur itu luruh dari tubuhnya. Pulih seperti Naaman.
pulih 100%. Dan aku berdoa untuk saudara yang saat ini merasa saudara sudah 3 kali dihianati. 3 kali saudara mengalami dihianati. Dan saudara dalam hari-hari terakhir berkata, kenapa saya selalu mengalami ini? Saya melakukan yang terbaik, tapi saya selalu dihianati. Saya minta saudara lepaskan pengampunan kepada orang-orang itu. Bilang, Tuhan, saya mengampuninya. Saya membebaskannya. Bapa, Engkau menyatakan dirimu kepada saudara-saudari hamba. Bahwa sampai detik ini Engkau tidak berubah. Orang-orang datang dan pergi. Hanya Yesus yang datang dan tinggal dalam hidup kami. Engkau buatlah dirimu sedemikian nyata. Engkau memeluk dia saat ini. Merangkulnya Tuhan. Kalau dia merasa seperti ada di Taman Getsemani, biarlah Engkau menemani dia. Yesus yang tidak tidur, tidak terlelap, menemani Engkau. Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah melawat kita semua malam hari ini. Adakah di antara kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja kami? Kami mau menyambut. Kalau ada silakan berdiri. Mau disalamin, gak diapa-apain? Ada? Rega ya? Oke, gitarisnya baru. Oke, selamat datang ya Mas Rega. Baik, jangan lupa hari Sabtu jam 6 sore selalu ada komunitas persekutuan muda-mudi di gereja. Yang ingin gabung, gak usah malu, gak usah takut gak ada temen, nanti pasti banyak temen. Baik, kita akan memberi persembahan dan kita akan berdoa. Sebelum memberi persembahan kita, mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia. Engkau menjadi sumber satu-satunya dalam hidup kami. Dalam segala hal ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Engkau ada di tempat ini, di gereja ini. Kami semua bertumbuh, kami semua menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami juga mau memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan melalui gereja ini, para tim kunjungan, diaken, para staf. Kami berdoa Tuhan, kami memagari, membentengi mereka dengan perlindungan-Mu yang sempurna saat mereka melakukan pelayanan, perjalanan, apapun yang mereka tumpangi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami beri dengan penuh sukacita. Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
melaksanakan ya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kami juga belajar Tuhan untuk hidup dekat dengan Engkau. Untuk hidup dalam doa, dalam penyerahan, dan dalam ketaatan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan setiap firman-Mu di dalam roh setiap kami. Agar firman-Mu bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau memberkati para pemimpin, pemerintah, aparat keamanan di dalam menjaga dan memimpin negara Indonesia ini Tuhan. Amin. Agar tercipta keadilan dan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia ini Tuhan, agar bersatu untuk menjalankan amanat agung. Amin. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami GSJA Filipi. Kami sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih. Kau sudah memberkati semakin luar biasa Tuhan. Kau memberkati Ibu Gembala Sarah Antoni. Di dalam mengembalakan setiap domba-domba-Mu ya Bapa. Berikan hikmat-Mu, berikan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Agar kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan, setiap ibadah ada mujizat-Mu terjadi. Amin. Ada terobosan-terobosan terjadi. Amin. Ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau memberkati ya Bapa setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kau memberkati ya Bapa dengan berkat-berkat yang luar biasa. Setiap jemaat-Mu Tuhan untuk hidup terus berjaga-jaga dan berdoa ya Bapa agar tidak terjadi pencobaan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kau memberkati Tuhan semua staf, semua diaken, juga pelayan Tuhan, semua tim musik, singer, juga WL Tuhan Kau memberkati mereka dalam melayani mereka seperti Yesus melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk kami sebentar mau pulang Tuhan meninggalkan tempat ini. Tuhan kiranya Engkau melindungi kami, menjagai kami. Malaikat Tuhan terus berjaga dan mengelilingi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.